Ada yang kirim nangka. Tadi malam jam 10 katanya. Coba. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah berpikir langka, semua dunia milik kita. Makanya kita ini kan kadang cuma ngasal aja. Katanya Allah Maha Kaya, tapi kita ragu. Betul? Seolah-olah uang terbatas. Betul nggak? Seolah-olah beras terbatas, seolah-olah rezeki terbatas, seolah-olah kalau orang kaya itu banyak uangnya, kesedot uang kita ke sana. Gitu apa tidak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, ribut. Negara kita punya utang, kereta cepat. Ya kalau semua masyarakat kita yakin bisa bayar, nggak usah diributkan. Kan manfaatnya banyak. Saya ke Jakarta 20 menit nyampe sekarang. Kita tuh ribut aja. Orang yang ribut seolah-olah uang terbatas, kita tidak mungkin bisa bayar utang, itu yang menyulitkan kita. Kalau semua kita yakin ada uangnya, ekonomi kita pasti maju, semua kita yuk berkarya, semua kita menyumbang kesadaran pada negara, semua kita jangan berpangku tangan, semua kita bekerja, ekonomi maju, ya pasti kebayar. Coba jangan suka ikut orang-orang yang pikirannya sesat. Orang pikiran tertutup itu. Karena kekafiran itu bermula dari pikiran. Kefakiran juga bermula dari pikiran. Yuk mulai sekarang. Ya, dengarkan kata-kata saya. Bagi saya tidak ada yang langka lagi. Gitu. Uang tidak langka. Betul? Singkong nggak langka. Mau apa sih? Kalian mah kangkung aja langka. Yuk sekarang, jangan pernah berpikir uang langka. Buang pikiran bahwa uang itu jauh dari saya, buang. Uang itu tidak suka sama saya, buang. Makanya kita harus punya hubungan yang sehat pada uang. Gimana caranya punya hubungan yang sehat dengan uang? Ungkapkan cinta kita ketika kita melakukan sesuatu dengan uang. Sederhana. Kalau kalian memberi sesuatu pada orang lain, merasa berkurang saja, itu persahabatanmu dengan uang tidak bagus. Tidak bagus. Apalagi ketika tidak punya uang. Nih perhatikan nih, ini penyakit orang gak punya uang. Saya tahu kalian tuh semua tuh punya penyakit ini. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Akui. Ulangi kalau belum mengerti. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Perasaan yang buruk tuh gini, uang jauh dari saya, uang tidak suka sama saya, ya, uang jahat sama saya. Itu perasaan buruk bukan? Nah sekarang perhatikan saya. Kita tidak bahagia karena uang, berarti si uang itu dijadikan sumber penyebab ketidakbahagiaan kita. Bisa nggak merasakan perasaan uang? Ini soal perasaan ini. Biar kalian ngerti lebih detail gitu loh. Uang itu energi, uang itu punya perasaan. Bayangkan, kamu tidak bahagia, tiba-tiba menuduh uang. Uang sebagai sumber ketidakbahagiaanmu. Itu uang jadi kambing hitam nggak? Bisa merasakan perasaan uang? Oke, kalau bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Itu uang rindu nggak sama kamu? Nah loh, ini yang saya sampaikan penting banget. Pengalaman saya dulu. Ya, kenapa saya mikir uang itu kok sama orang lain gampang sekali. Kok ke saya? Saya pernah mengalami situasi itu. Makanya karena pernah mengalami, jadi saya bagikan pengalaman ini. Ya Allah,
Saya bukan mau itu. Kemarin saya ngasih pelatihan Dirindukan Uang. Saya suruh peserta baca notifikasi mobil banking saya. Nah, getar terus. Ini dari tadi getar terus. Saya tahu getarannya kalau uang masuk. Karena energi itu ya. Nggak ada debit, kredit terus, kredit. Dan itu semua bisa, Bapak Ibu, bisa. Saya bukan mau menunjukkan saya ini berhasil, tidak. Saya tidak. Saya ingin berbagi pengalaman. Jujur, coba ulangi lagi. Ketika Bapak Ibu tidak punya uang, perasaan Bapak Ibu terhadap uang, jujur, positif apa negatif? Negatif. Uang jadi penyebab ketidakbahagiaanmu. Betul nggak? Uang penyebab penderitaanmu. Coba bayangkan, semua ditumplekan ke uang. Coba rasakan perasaan uang. Nah, sekarang gimana caranya, Bapak Ibu? Coba belajar untuk merasa bahagia di dalam dan tidak menggantungkan pada situasi di luar. Itu yang disebut dengan menjaga frekuensi, vibrasi, energi di level yang kita dambakan. Kalau usaha sedang turun, jangan ikut turun bersama penghasilan. Rasa kita harus dijaga di level yang kita mau. Kalau rasa kita turun, ngikuti penghasilan kita, bangkrut, Bapak Ibu. Semua orang yang bangkrut itu karena apa? Saat dia turun, terus dibicarakan. Usaha lagi turun nih, usaha lagi turun nih. Wah, semua di grup WA tahu kalau kamu lagi bangkrut. Diumumkan ke semua penjuru dunia. Bahkan setiap bertemu dengan orang, kamu senangnya cerita kebangkrutan. Padahal yang diinginkan adalah kesuksesan. Bayangkan, betapa bodohnya kita selama ini. Betapa tidak sadarnya kita selama ini. Betul apa tidak omongan saya? Nih, dibentak sedikit. Ciptakan hidup yang menyenangkan. Ciptakan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa kita. Sebagaimana diri kita, begitu pula masa yang kita alami. Saya sudah katakan berulang kali bahwa semua realitas ini adalah proyeksi dari apa? Dari pikiran kita, dari perasaan kita di dalam. Dan kalau pikiran kita yang di dalam, pikiran dan perasaan kita di dalam baik-baik saja, tenang-tenang saja, like attracts like, kita tidak ikut pada situasi yang di luar. Nah, kita ini gampang sekali mengikuti situasi yang di luar. Betul nggak, Bapak Ibu? Makanya orang yang paling saya kagumi di dunia ini cuman ibu saya dan bapak saya. Bapak saya bekerja sendiri, ibu saya tidak bekerja. Ibu saya benar-benar ibu rumah tangga yang hebat. Bapak saya cuma seorang pegawai perkebunan di perkebunan teh. Buruh. Anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat mereka bertengkar soal uang. Saya tidak pernah melihat pertengkaran ibu bapak saya selama saya hidup, selama saya jadi anaknya. Bayangkan, anak 11, 2 tahun sekali lahir, saya anak ke-7. Anak ke-7 udah kebayangkan? Kalau anak pertama dibeliin mainan, anak kedua ada bekas mainan anak pertama, anak ketiga masih dapat cerita kalau anak pertama dulu pernah dibeliin mainan. Ceritanya masih nyampe. Dan anak ketiga, anak ke-7 cerita aja udah gak nyampe. Bapak Ibu, kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan atau waktu yang kita luangkan. Perhatikan saya, kita diganjar atas takaran cinta yang kita berikan. Paham? Oke, lihat saya semuanya, lihat saya. Ada nggak orang bekerja sambil berkeluh kesah?
marah-marah, kesel, ada nggak yang gitu? Ada apa tidak? Ya siapa? Pengen tahu saya orangnya langsung. Ya. Begitu hari Senin, langsung muram. Wah, harus bekerja. Kebayang nggak itu? Ada cinta nggak dalam dirinya? Nggak ada. Kerja selalu berorientasi pada uang, 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 uang. Makanya saya bilang, kamu jangan kasbon ya sama saya. Kenapa Pak? Kamu tuh kalau kasbon, hari Senin muyung. Seolah-olah saya Sabtu tidak ngasih gaji. Padahal gajinya sudah dipotong. Kan kasbon. Makanya kalau yang nggak kasbon beda. Peredaran darahnya lancar. Makanya kalau kasbon juga dibatasi. Ya. Kasbon dibatasi. Jangan lebih dari 20% dari gaji kamu kasbon. Nanti kamu kurang bagus. Bayangkan ya, mohon maaf. Banyak orang yang ya katanya ini gajinya sudah 90%, ya SK digadaikan macam-macam, setiap tanggal 1 terima tinggal 10%. Udah kebayang nggak seperti apa? Belum lagi tidak punya ilmu untuk memanage diri. Kemudian pikiran dan perasaan larut pada situasi. Wah, sudah kebayang ya, pinjol kayaknya ini. Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengatakan coba belajar dari Nabi Muhammad yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi basmalah fahu aqta. Kalau kamu bekerja, kata Nabi, bekerjalah karena Allah, bukan karena uang, bukan karena buruh, bukan karena kamu sedang transaksi, bukan karena kamu berharap sesuatu. Cuma satu, karena Allah. Karena saya percaya saya datang ke dunia dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Itu saja. Kita tidak usah mengejar-ngejar uang, biarkan uang mengejar kita. Apa saya pernah bekerja karena uang? Pernah. Rumah saya banyak, emas saya kiloan, alhamdulillah. Sampai mobil aja yang terakhir, mobil baru dibeli sebulan setengah, saking gak bolehnya itu di tangan saya, dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik. Ibu bapak, rumah semuanya ludas, emas semuanya ludas, betul-betul di titik nol. Itu waktu saya sedang membangun masjid ini. Dan satu-satunya kaki saya, mobil saya yang beberapa sudah hilang, tinggal satu-satunya baru saya beli dengan sisa uang saya sebulan setengah itu mobil. Mau tahun baru dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik Bapak Ibu. Sudah saya bilang, karena ada yang keliru pada diri saya. Saya selama ini mencari uang, makanya setelah itu saya mengubah cara hidup saya. Biarlah uang mencari saya. Saya bekerja tidak karena uang lagi. Saya bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya, ilmu saya yang Allah titipkan kepada saya. Ketika saya ubah itu, saya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kehidupan saya berubah. Sekarang saya tidak pernah mencari rumah, rumah cari saya. Paham Bapak Ibu? Oke, perhatikan saya. Kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan. Gak peduli alam semesta. Kamu kerja keras, kamu kerja seperti apa, gak direken sama alam semesta. Catat itu. Yang kedua, kita diganjar bukan atas berapa lama waktu yang kita luangkan untuk bekerja. Tidak. Dan kita hanya diganjar berdasarkan berapa besar ukuran cinta yang kita tumpangkan saat kita bekerja. Bapak Ibu, di Jepang itu sampai ada riset, kalau orang melakukan
sesuatu dengan cinta, bahkan masak dengan cinta, bukan sekedar lebih enak Bapak Ibu, tetapi lebih awet. Jadi kalau masak pagi-pagi sayur, suami mau makan jam 12 siang sudah basi, udah jelas nggak ada cinta. Kalau ada cinta, gak mungkin basi. Coba nggak ada cinta, pasti motong-motongnya marah-marah. Betul nggak? Pasti nyucinya gak bersih. Iya. Saya diajarkan kebersihan oleh kakek nenek saya. Karena apa? Kakek nenek saya bilang, kalau bikin tempe itu kata-kata kotor, pikirannya kotor, apalagi marah-marah ketika sedang membuatnya, tempe nggak jadi. Proses fermentasinya nggak jadi. Makanya kenapa tempe kakek nenek saya itu paling terkenal dulu di Garut. Semua orang pengen beli tempe kakek nenek saya. Kenapa? Waduh, tempenya itu Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum merasakan lagi tempe kayak gitu. Enaknya itu, proses fermentasinya itu sempurna. Kakek nenek saya belum belajar energi, vibrasi, frekuensi, naon eta teu nyaho. Tapi dengan intuisinya sudah mulai bisa menangkap gitu loh. Luar biasa. Belum dengar penelitian di Jepang, gak ada medsos kayak kalian. Betul apa tidak? Nih saya pengen nyubit aja sama ibu-ibu yang suka marah-marah ketika masak. Ulangi. Bukan berapa keras kamu bekerja, bukan berapa banyak waktu yang kamu luangkan, tapi berapa besar cinta yang kamu berikan saat kau bekerja. Itu yang membuat kita sukses. Paham? Bapak Ibu, kalau nggak ada cinta nih, saya tidak punya cinta, tidak punya cinta. Saya tidak akan meditasi, memperdalam intuisi. Saya kalau mau bicara begini aja, saya bilang, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Di meditasi saya bilang begitu sama Allah, ya Allah, Engkau tugaskan aku hari ini untuk ngasih pencerahan. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan di kepala mereka masing-masing. Engkau yang paling tahu ya Allah. Aku serahkan diriku seutuhnya kepadamu. Jadikan mulutku sebagai mulutmu. Jadikan mataku sebagai matamu. Jadikan kata-kataku sebagai kata-kata.